Jadi saya membuat production house itu di 2014, Pak. Kita pakai lagunya di film sebagai salah satu soundtracknya. Dan di situ saya lihat menguntungkan. Sudah siap syuting di Jepang, ada horor, sudah siap syuting di Jepang. Jadi di angan-angan saya kepengen memasukkan layang-layang ke dalam film saya. Hampir semua industri film, baik di sini, di Amerika, di China, semua tetap melakukan itu juga. Kalau Bapak misalnya nonton film James Bond, ada kacamata Ray-Ban, atau Bapak Joseph Tarigan. Selamat datang di My World TV, Pak. Atau Suksma. Sarapan pagi di salah satu rumah makan restoran di Ubud, Bali. Iya, bagus, tempatnya bagus. Kapan datang ke Bali, Pak? Saya kemarin sekarang tanggal berapa, Pak? Sekarang tanggal 10. 10 ya. Tanggal 8. Tanggal 8, Pak. Pagi. Oh, sudah 2 hari kemarin, Pak. Iya. Sudah 2 hari kemarin. Liburan atau kerja, Pak? Sebenarnya tujuan utama saya ketemu Gus Teja. Oh, Gus Teja. Preview itu. Untuk film. Untuk preview film Made in Bali. Untuk review film Made in Bali. Iya, keperluannya adalah untuk membuat video klip. Jadi salah satu lagu dari album terbaru Gus Teja itu kita pakai lagunya di film sebagai salah satu soundtracknya. Dengan juga diberi judul Made in Bali. Oh, Made in Bali. Made in Bali, Pak. Kalau Bapak sendiri di film sebagai apa, Pak? Saya production house-nya, saya eksekutif produser, dan sebagai produsernya juga. Produsernya juga, Pak. Dan saat ini Bapak lagi menggarap film Made in Bali. Made in Bali. Kalau sebelumnya, Pak? Sebelumnya itu sudah tayang di 2017, Gali dan Ratna. Gali dan Ratna. Oh, itu Bapak sendiri produsernya? Itu saya sebagai eksekutif produser di situ. Eksekutif produser. Iya. Bapak tahu perbedaan antara eksekutif produser sama produser? Eksekutif produser itu kalau di perusahaan itu sebagai komisaris, Pak, yang membiayai, yang intinya yang mendanai dan mengurus bisnisnya, Pak. Gitu. Kalau produser lebih ke mulai dari awal produksi sampai akhir itu mengurus perintilan-perintilan, Pak. Begitu. Jadi baik produksi, mengawasi produksi juga, mengumpulkan kru semua gitu. Pada saat produksi, terus mengawasi post production. Nah, itu produser lebih ke teknis lah, gitu. Produksi. Gali dan Ratna boom loh itu, Pak. 2017 itu yang Reval Hadi dan Sheryl Senavia, gitu. Jadi kita remake novel legendaris dari Pak Edi Dia Iskandar, itu Kita Cinta dari SMP. Gitu. Jadi diberi judul Gali dan Ratna. Gali dan Ratna. Kalau di Bali itu ada apa tuh? Jaya Prana yang gitu, Pak. Iya. Jaya Prana itu seperti cerita-cerita Gali dan Ratna gitu, Pak. Oh, iya. Jadi jadi ikon percintaannya, Pak. Betul. Iya. Kalau Bapak sendiri Bapak sebagai eksekutif produser mengawalinya memang di situ, Pak. Kalau dimundurkan lagi itu, Pak. Iya. Sebagai eksekutif produser. Dari kapan, Pak? Jadi saya membuat production house itu di 2014, Pak. Gitu. Pada saat itu saya buat production house, saya punya ide remake film, dan saya mulai menghubungi penulis novel, bernegosiasi, akhirnya kita dapat right-nya. Ya, dari situ keluarlah biaya-biaya. Saya memikirkan siapa sutradaranya, kita meng-hire sutradara, meng-hire penulis, kayak begitu. Itu semua biaya-biaya diawali oleh eksekutif produser. Ya, kita juga sebagai founder, jadi sebagai
founder daripada ide cerita juga, gitu. Ide cerita biasanya juga berawal dari kita juga, gitu. Walaupun tidak selalu ya Pak, tidak selalu dari kita, tapi proyek yang saya kerjakan semua berawal dari saya, idenya, begitu. Bapak memang aslinya orang film? Tidak, saya bukan kuliah di misalnya di Universitas Perfilman atau apa, tidak ada latar belakang film, tapi saya dari kecil senang film, Pak. Saya senang nonton film dan saya hobi mengkoleksi film. Oh. Jadi, saya sempat dari tahun 1996 itu saya mulai berbisnis di film, di home entertainment, begitu. Tahun 1996. 96, Pak. Iya, begitu. Itu masih waktu itu saya mulai terjun di bisnis film, tapi home entertainment, begitu. Nah, tahun 2005 saya mulai mencoba untuk membuat satu tempat menonton film, begitu. Kita buat private theater, beberapa ruangan, begitu. Di mana itu, Pak? Di Bogor. Bogor. Nah, tahun 2012 saya mulai berpikir untuk terjun ke produksi film. Nah, 2014 baru sudah istilahnya ajak memantapkan diri. Oke, kita mau memulai satu proyek. Nah, setelah beres satu proyek itu di 2017 tayang, dan di situ itu film pertama langsung Gali dan Ratna. Iya. Wow. Dan di situ saya lihat menguntungkan, barulah saya lebih memantapkan diri lagi untuk memulai proyek-proyek lain, begitu. Karena orang bilang begini, film itu harus ada unsur luck-nya juga, gitu. Karena film pertama saya untung, jadi saya merasa saya ada luck-nya di situ, ada keberuntungan, ada keberuntungannya di situ. Nah, jadi udah saya mulai merintis 4 film lagi waktu itu. Tapi keempat film ini tertunda masa pandemi. Terhenti di situ. Ada satu yang udah mulai mau syuting, sudah siap syuting di Jepang, ada satu horor. Kita udah siap syuting di Jepang. Tapi tertunda pandemi. Nah, setelah pandemi baru inilah yang terrealisasi, Pak. Gitu. Made in Bali ini. Oke, Pak, sebelum kita ke sana, coba cerita sedikit, Pak. Kira-kira memproduksi film itu mulainya bagaimana, prosesnya sedikit bagaimana, Pak? Sampai mungkin ke bagaimana mempromosikan film itu juga, Pak? Jadi ada tahapan di film itu, satu development, Pak. Tahap kedua tahapan pre-production, ketiga tahapan production, keempat post production, kelima distribution dan promotion. Kalau saya uraikan satu-satu ini cukup panjang, tapi 5 tahapan inilah. Secara garis besar di development itu adalah kita mendevelop skenario, Pak. Mendevelop skenario. Di sini dibutuhkan 3 orang, yaitu sutradara, produser, dan penulis skenario. Itu dibilangnya triangle. Sutradara, produser, dan penulis skenario. Ya, di situ kita mulai memikirkan, ide film apa, dan ceritanya mau seperti apa. Kita buat sinopsis, terus mulai penulis membuat skenario. Dari draft 1, draft 2, nanti draft 1 kita lihat ada yang kita perlu revisi, direvisi lagi sama penulis, masuk draft 2, kita lihat lagi, terus sampai benar-benar kita rasa ini sudah oke, semuanya, baru itu berarti sudah final draftnya. Nah, pada saat draft sudah final, masuk ke tahapan berikut, Pak. Gitu. Yaitu adalah pre-production. Di mana di pre-production ini kita mulai apa? Tahapan ini adalah mengumpulkan pemain,
kru. Jadi siapa yang akan main di sini, kru siapa aja yang kita mau libatkan di sini, mulai dari kameramen, terus semua lah, kameramen, terus pemain, terus kalau di produksi itu kameramen, terus unit manager, terus line producer, apa semua kita kumpulkan di sini di pre-production. Dan mulailah kita pre-production meeting. Jadi begitu semua udah terkumpul, kita mulai pre-production meeting. Di mana di situ kita mulai membicarakan mengenai film ini, skenario ini. Bagaimana nanti mengenai hari syuting dan sebagainya. Nah, kalau pemain, mereka mulai reading, Mbak. Kalau mereka sudah terkumpul nih, mereka mulai reading di situ. Nah, artinya Pak? Membaca skenario, membaca seperti reading. Mereka lagi, seperti mereka lagi sudah berada dalam scene, begitu. Tapi cuman duduk saja gitu, Pak, gitu. Kan di skenario itu ada dialog-dialognya, begitu. Nah, di tahapan ini juga kan kita bernegosiasi dengan pemain, dengan kru, ya kan, berapa fee-nya, gitu. Kita buat kontrak dengan mereka, dengan termin pembayaran, beberapa termin, nah seperti itu. Nah, begitu pre-production ini sudah selesai, Pak, barulah production, begitu. Nah, di situ mulai semuanya apa yang kita sudah siapkan ini kita kerjakan. Nah, persiapan pre-production itu kurang lebih 2 bulan, Pak. 2 bulan, Pak? Kurang lebih. Untuk pre-production? Pre-production, begitu. Termasuk hunting lokasi. Maaf, Pak, kalau development berapa lama, Pak? Development itu tergantung, Pak. Kalau industri yang sudah banyak berproduksi, itu development bisa 3-6 bulan itu sudah jadi satu skenario, begitu. 3-6 bulan development bisa jadi satu skenario. Tapi ada juga yang development itu bisa setahun, bisa 2 tahun. Nah, kalau project yang benar-benar serius, ya bisa lumayan, Pak. Saya ada teman development aja bisa 5 tahun, Pak, gitu. Riset apa segala macam. Misalnya seperti membuat film biopik atau kayak begitu. Development justru lama, Pak, ya? Ya, risetnya, Pak. Risetnya, Pak, ya. Habis itu pra-produksinya 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu produksi, Pak. Setelah itu produksi. Nah, produksi berapa lama? Seperti contohnya Made in Bali kemarin, kita 14 hari syuting, kita sudah rencanakan, plus 2 hari kontingensi. Kalau ternyata ada hutang-hutang shot, di mana pada saat itu 1 hari itu tidak beres, itu menjadi hutang shot di yang kita pakai nanti di kontingensi. Kalau Made in Bali itu berarti syutingnya lebih banyak di Bali, Pak? Iya dong, itu semua di Bali. Semua di Bali? Semua di Bali, sini, daerah Gianyar. Jadi kita syuting di Desa Taro, di Semararati, di Bukit Asah, di Bukit Asah, terus ada satu pantai di dekat Jimbaran namanya, saya lupa, Suluban, Tegal, ada satu pantai di Jimbaran, itu lokasi syuting pantainya, tapi di Gunung Raung, pura tertua, betul. Ya. Desa Taro kan juga pura tertua di desa tertua di Bali, betul. Gitu, itu di situ, Pak, semua. Berarti semua kru Bapak bawa ke Bali untuk produksi? Iya. Kru kameramen, pemain, semua bawa ke Bali? Tapi ada beberapa pemain yang memang orang Bali, Pak. Bulan Sutena orang Bali. Ya, terus ada Itakimo. Bapak tahu ya? Nah, ada Siska Salman, gitu. Ada apa Sidik namanya, saya lupa. Dian Sidik, itu orang Bali, tinggal di Bali. Berarti semuanya ke Bali, Pak, ya?
berangkat semua Pak dari sana. Bertahap semua berangkat. Berapa orang tuh, Pak? Waduh, waktu itu mungkin ada kali 100 orang semua total. Wow. Dibagi berapa hotel Pak? 100 orang dari kebanyakan Jakarta Ya, ke Bali untuk syuting film Made in Bali. iya. Nah, kita menginap di sekitar sini Pak, di Ubud sini. Lokasi di sana, tapi kita bolak-balik Pak. Berapa lama itu Pak syutingnya? Waktu itu akhirnya kita 16 hari Pak. 16 hari. 6 hari syuting. Karena memang udah dipersiapkan dalam pra-produksi. Iya. Produksi nggak lama sih Pak. Ada yang produksi lama, tapi kita nggak. Karena itu kaitannya dengan biaya Pak. Oh, Gitu. kalau berarti Bapak budgetkan berapa lama produksi harus kelar sesuai budget. Iya, betul. Pak, karena ini kita bicara produksi, sebelum ke tahapan kedua tahapan ke depan, kalau atau cerita sedikit dulu deh Pak, Made in Bali itu seperti filmnya bagaimana itu Pak? Itu percintaan remaja Pak, dengan latar belakang budaya Bali, pedalangan, wayang, begitu. Jadi remajanya adalah remaja Bali, begitu. Jadi sebenarnya pemikiran awal saya waktu setelah saya beres buat Galida Ratna itu, saya kepingin membuat ikon baru remaja. Kan ada Gali Ratna, ada Rangga Cinta, film Ada Apa Dengan Cinta, Betul. ada Delan Milea. Betul. Ya, saya kepingin bikin ikon baru nih, angan-angannya. Semoga menjadi ikon baru dari Bali, Pak. Jadi percintaan. Yang tadi seperti Bapak bilang, tadi Jaya Prana ya? Ya, Jaya Prana, Pak. Gitu. Layon Sari, Jaya Prana. Iya. Kalau di Bali itu, Pak. Nah, ini mereka berdua namanya Made dan Niluh. Made dan Niluh. Iya. Made ini yang laki, Niluh Perempuan ini yang Niluh. perempuan. Nah, jadi Dua-duanya Bali. Niluh ini ibunya Bali, bapaknya Jepang. Gitu. Blasteran. Blasteran. Nah, ini percintaan remaja dengan latar belakang wayang, dan di situ saya banyak sekali memasukkan unsur-unsur Bali yang ikonik Pak, seperti Festival Layang-Layang di Padang Galak. Oh ya, itu salah satu. Jadi syuting hari pertama kita di Padang Galak tuh Pak, di Festival Layang-Layang. Adegannya bagus sekali, cantik sekali Pak. Momennya pas dong itu Pak. Momennya pas Pak. Pas pada waktu memang Pas jadi gini, di angan-angan saya kepengen memasukkan layang-layang ke dalam film saya. Karena waktu saya ke Bali, saya suka layang-layang Pak. Waktu saya ke Bali, waduh, gila keren-keren banget ini layang-layang. Saya pingin masukkan ini. Dan itu ya kita bilang semesta mendukung ya Pak. Taunya saat kita mau syuting ada festival itu. Jadi kita minta izin kepada panitia dan kita dapat Pak momen itu. Itu cantik sekali. Cantik sekali dan bagus sekali, keren sekali itu Pak. Gitu. Adegan di situ. Nah, saya juga masukkan saya masukkan anjing Kintamani, Pak. Khas Bali juga kan, gitu. Anjing Kintamani saya masukkan di situ. Saya masukkan soundtrack Busteja. Siapa yang nggak kenal Busteja kan? Betul, di Bali sampai ke mancanegara, begitu. Terus saya masukkan Bulan Sutena sebagai artis dari Bali, ya. Terus hal lain yang saya masukkan di ini adalah burung jalak Bali, Pak. Gitu, burung jalak Bali. Semua, Pak. Nah, jadi film ini terlepas dari masalah ini adalah film yang light, percintaan remaja, Pak. Gitu, dimana nanti target market kita adalah generation Z dan Y, gitu. Bagaimana kita film ini bisa dinikmati oleh mereka, tapi kita juga memperkenalkan hal-hal ini, Pak. Wayang ini adalah cara bertutur asli Indonesia. Betul. Menyampaikan sesuatu kepada generasi dengan wayang lebih melekat juga. Jadi bagaimana supaya anak-anak remaja mengenal inilah
cara bercerita orang Indonesia. Kalau Jepang kan anime, Betul. ya kan. Kalau di sini wayang. Itu saya ada misinya juga di situ. Kedua, burung, Pak. Di Indonesia ini burung itu paling banyak di dunia jenisnya. Betul. Gitu. Nah, saya di Bali ini salah satu yang sudah mulai langka adalah jalak Bali, dan itu burung kan cantik sekali, Pak. Betul. Saya itu saya suka lah burung gitu ya. Tapi begitu ngelihat jalak Bali, wah, keren. Saya oke. Makanya itu juga saya masukkan ke dalam film jalak Bali. Jadi ya, walaupun kembali lagi walaupun di percintaan remaja, tapi ada hal-hal yang saya mau memperlihatkan kepada remaja-remaja sekarang. Inilah Bali, inilah kita Indonesia yang berasal dulu dari Nusantara. Anjing pun yang kita mandi Bapak masukkan itu adalah hanya ada di Bali, Pak. Itu. Betul, betul, Pak. Jadi elemen-elemen itu saya masukkan semua, gitu. Tidak ini, Pak, tidak mengalami kesusahan dalam sinkronize antara budaya Bali ini, kan banyak dari luar Bali, Pak. Bagaimana Bapak mensinkronisnya ini? Apa itu dari produksi itu tadinya, Pak, ya? Apa dari awal developmentnya itu? Artinya menggabungkan antara budaya Bali dengan pemain-pemain yang memang berasal dari luar Bali ini, Pak. Sebenarnya kan pemain-pemain ini mereka cuma butuh belajar logat, Pak. Gitu. Kita tidak ada dialog dalam bahasa Bali, tapi kebanyakan dalam bahasa Indonesia. Tapi dialog logatnya aja Bali. Gitu. Nah, yang PR cukup menjadi PR di sini adalah bagaimana si Made dan bapaknya berlatih wayang. Begitu. Ya, itu waktu itu kita dibantu oleh satu sanggar, Pak. Satu sanggar kita untuk melatih mereka untuk bisa memainkan wayang. Wow, luar biasa, Pak. Pasti banyak kendala, Pak. Pada saat syuting boleh dibilang overall lancar, Pak. Dari cuaca nggak terlalu ini. Sempat waktu kita di syuting di pantai itu pasang cukup lama surutnya, tapi itu membuat kita harus menunggu. Jadi membuang waktu kita cukup lama. Paling cuma itu minor lah, Pak. Kendala itu aja sih, minor. Berarti persiapan dalam development dan produksinya bagus itu. Yeah. Jadi sudah diperkirakan seperti apa syutingnya, seperti apa kendalanya, sudah dipersiapkan matang-matang. Yeah. Dan iya, kita memulai syuting di hari pertama. Sebelum kita syuting, Pak, kita ke pura di Sanur, Pak. Namanya Pura Windusagara. Windusagara ya. Yeah. Kita semua kru pemain semua di situ, kita berdoa di situ. Dengan dipimpin oleh Pandita ya, Jadi kita memulai dengan itu, kita mohon kelancaran, dan terakhir syuting setelah beres, saya kembali ke pura itu untuk berdoa, mengucap syukur bahwa segala sesuatunya sudah berjalan lancar. Kita mulai dengan itu, dan pas tungkare segala sesuatunya berjalan lancar memang, Pak, gitu. Apa yang mau disampaikan, Pak, dalam film Made in Bali ini, Pak? Ini sebenarnya light movie aja, Pak. Maksudnya percintaan remaja aja, gitu. Tapi ya itu tadi, dengan latar belakang budaya-budaya ini, ya berarti ada yang mau disampaikan adalah, oh ini wayang, oh ini elemen-elemen tadi kayak festival ini, itu aja sih. Tidak ada satu ini menggurui. Tapi memang juga karena ini di Bali,
mungkin nanti remaja-remaja akan mengenal bahwa kepercayaan Bali yang berkaitan dengan karma, iya kan, begitu, dengan sakralnya perjodohan yang dianggap perjodohan itu dianggap sangat sakral. Mereka mengenal juga, saya rasa juga udah banyak yang mengenal ya, kalau yang dilakukan kemarin Pak, sama saya jadi lupa, kalau kita mencuci itu Pak, melukat, melukat. Tapi secara tidak langsung Bapak sudah mempelajari budaya kami, Pak. Iya. Ya, Bapak kan saya kan riset Pak. Tahu kan. Tahun 2000, waktu masa pandemi saya riset kemarin Pak. Waktu lagi pandemi itu dengan penulis. Tahun? Sebentar ya. 2022. 2021 Pak. 2021. Saya riset sama penulis. Penulis waktu itu kita sama-sama nggak berani naik pesawat Pak. Saya naik mobil sendirian dari sana ke Bali. Penulis pun naik mobil sama keluarganya. Untuk melakukan riset ini. Wow. Wah, ini harus benar-benar diniatkan Pak ya bikin. Iya. Prosesnya begitu lama. Iya. Dan saat itu yang mendukung kita adalah satu villa di Ubud, namanya Sun Granary. Bapak kenal nggak? Dia ini juga Pak Yosi ya? Pak Yosi Handi. Iya. Itu jadi saya sama penulis nginep di Ubud. Oh, di tempatnya beliau. Iya, tempat beliau. 2021. Pandemi itu Pak. Pandemi Pak. Waktu tidak boleh naik pesawat. Bukan tidak boleh, tapi ininya kan masih belum boleh itu pandemi itu Pak. Sudah persyaratannya harus inilah apa segala macam. Dan kan orang pun nggak usah dibilang nggak boleh Pak, takut kan Pak, gitu. Betul. Teman saya yang di Bali aja Pak, ada bisnis di Bali bisa seminggu 2 minggu sekali ke Bali, itu juga naik mobil Pak. Kita sampai naik mobil ke Bali. Untuk development 2021, habis itu praproduksi berapa lama Pak? 6 bulan. Praproduksi waktu itu 2 bulan. Pre-production 2 bulan. Oh, udah matang. Jadi development itu riset 2021, gitu. Nah, intensif skenario itu di 2023. Itu kan sudah mulai di 2022 ya. Intensifnya mulai di 2023 lah, karena begitu kita lihat penonton Indonesia udah kembali ke bioskop total, sudah tidak ada diselang satu-satu lagi apa segala macam. Wah, di situ mulai tuh geliat produksi, begitu. Nah, disitulah kita mulai bersemangat lagi. Iya. 2022 mulai, gitu. 2023 kita syuting, Mbak. Di bulan September waktu itu. Wow. Pemirsa My World TV, kalau mau menyaksikan nanti Made in Bali, 100 orang kru dibawa dari Jakarta, persiapan dari tahun 2021 untuk riset, 2022 perencanaan, 2023 mulai syuting, Pak. Iya. Pasti filmnya seru nih, Pak. Iya. Kalau setelah ini, Pak, setelah produksi? Setelah produksi, post production, Pak. Di mana semua materi yang sudah ada itu kan dikumpulkan di dalam hard disk, itu mulai disusun. Kalau syuting itu kan clapper, ya kan? Scene 1 slot sekian, ya kan? Action, mulai adegan berjalan, terus ditutup lagi, ya kan? Cut, itu dipotong-potong, Pak. Dipotong-potong, mulai disusun secara kasar dulu. Begitu sudah disusun berdasarkan cerita sudah tersusun, barulah editor mulai menyusun itu lebih tight lagi sesuai dengan cerita. Nah, di situ editor itu dibilang kayak sutradara kedua, di mana dia juga feel dia apa segala macam, dia menyusun gambar itu
semua berdasarkan feeling dia juga, Pak. Selain kemampuan teknis juga feeling. Jadi gitu. Itu tugasnya siapa, Pak? Editor, Pak. Editor, Pak. Editor. Nah, itu di post production. Post production. Jadi diedit lah film sampai jadi badan filmnya. Nah, setelah jadi badan filmnya, Pak, barulah istilahnya kalau kita analogikan orang itu mulai dikasih make up, kasih baju, kasih celana, pilih celananya seperti apa, sepatunya mana supaya bagus kan, Pak. Nah, kalau di film kita mulai isi scoring. Apa itu, Pak? Scoring itu adalah latar belakang musik yang untuk membangun emosi, Pak. Jadi emosi lagi seperti apa, nanti lagu latar belakang musiknya seperti ini. Terus kita masukkan soundtrack, lagu-lagu. Di film ini cukup banyak kita masukkan lagu. Kita masukkan lagu Gusteja, itu ada 4 lagu. Kita masukkan lagu Banda Naira, kita masukkan lagu juga Ariel Noah, gitu ke dalam film ini. Banda Naira itu aja ada 2, gitu. Nah, terus setelah itu apalagi yang kira-kira kalau di produksi Madain Bali ya kita soundtrack, scoring, CGI, nggak terlalu banyak. CGI apa ya. itu, Pak? CGI itu kalau misalnya kayak green screen, ya kan kita mau gambar apa, itu mainnya sudah teknis semua, Pak, di komputer, kemampuan daripada visual efek, Pak, gitu. Nah, terus kita buat end credit, opening credit, apa semua. Nah, itu yang dilakukan di post, Pak, gitu. Sampai film itu benar-benar utuh. Dari awal sampai akhir, termasuk sound mixing, Pak. Sound mixing itu kita mau 2.0 stereo aja, atau 7.1, kan di bioskop kan surround apa segala. Nah, itu sound mixing. Jadi sound mixing itu semua di post production. Di post production. Setelah film selesai, barulah kita ajukan kepada distribusi. Nah, distribusi ini berarti tahap kelima sekarang. Tahap kelima. Distribusi. Jadi setelah ini selesai, masuklah distribusi, Pak. Nah, distribusi ini bioskop. Pertama kali memang pasti bioskop. Ya. Nah, di situ kita ajukan ke 21. Tahapannya adalah kita mengajukan tanggal, mereka meminta trailer, mereka meminta surat pada saat kita syuting. Nah, itu kita ajukan ke mereka. Oh, mereka minta suratnya, Pak? Iya. Itu mereka. Kalau mengajukan film itu bayar nggak, Pak? Enggak. Itu ke Kemdikbud, Pak. Namanya TPPF, tanda pendaftaran pembuatan film, TPPF. Kayak tanda pendaftaran pembuatan film. Nah, itu kita ajukan ke Kemdikbud. Oh, harus diajukan dulu. Iya. Okay. Nah, jadi pada saat kita sudah disetujui 3 bulan, kita harus sudah lakukan syuting. Nah, selama 3 bulan itu kita di cover, Pak. Jadi judul tidak akan ada yang masuk pada masa itu. Begitu. Nah, kayak begitu. Nah, itu yang juga diminta oleh 21. Nah, kita kalau film Bapak ini didaftarkan ke 21, bayar nggak kita, Pak? Tidak, Pak, ya? Tidak. Oke. Gitu. Jadi saya sudah daftarkan di akhir tahun 2023. Waktu itu kita ajukan di bulan Mei, 23 Mei tayangnya. 23 Mei 2024. Nah, biasanya 2 bulan sebelumnya nanti 21 akan meminta materi, Pak, dalam bentuk DCP. Materi ini sebenarnya tidak perlu sudah jadi, minimal editing offline aja sudah cukup begitu. Nah, mereka lihat preview, nah dari situ sudah
kita tunggu tanggal tayang. Nah, kebetulan memang kemarin kita di bulan Mei kita tidak dapat slot tayang. Nah, kita lagi menunggu aja nih, Pak. Menunggu kita dapat kapan. Perkiraan Juni-Juli, Pak ya? Kalau Juli saya rasa nggak memungkinkan, nggak akan di Juli karena biasanya kan 60 hari sebelumnya. Ini kan sudah bulan Mei, Pak. Gitu. Kalau misalnya dari 21 memberi di Juli, harusnya bulan Mei ini saya udah dapat kabar. Tapi sampai hari ini saya belum dapat kabar. Berarti bukan di Juli, begitu. Kalau di Agustus, berarti nanti di awal, kalau ternyata diberi di Agustus, di awal Juli harusnya sudah diberi kabar. Kayak begitu. Kayak gitu. Jadi paling cepat berarti harusnya di Agustus. Wow. Untuk pendistribusian ini selain 21, nah, penting promo-promo, Pak ya? Sudah pasti begitu kita dapat tanggal tayang, tim digital marketing, tim publicist bergerak, Pak, semua di situ. Mulai mempromosikan, publicist mulai kita memunculkan teaser poster, teaser trailer, official poster, official trailer. Pada setiap kemunculan itu kita akan mengundang media, begitu, untuk mempublisikan semuanya, mempublikasikan mengenai keberadaan film ini. Jadi bagaimana targetnya adalah bagaimana film ini diketahui keberadaannya oleh sebanyak mungkin orang. Nah, itu udah tugasnya tim digital marketing dan publicist, begitu. Nah, terus sudah mendekati ke masa tayang, ya mulailah soundtrack naik, radio, TV, mulai soundtrack. Itu istilahnya kayak jadi foradernya lah gitu. Itu biaya-biaya lagi, Pak ya? Biaya semua, Pak. Biaya semua. Dan nggak kecil, Pak. Udah di tahapan itu juga tidak kecil. Karena kan nanti kan begitu sudah mendekati tayang, kita adakan gala premier. Rencana ini akan Khas Tunggara kita bisa adakan gala premier di Bali dan Jakarta juga, begitu. Ya, itu semua biaya, Pak. Tapi itu kita istilahnya sudah akan mengerahkan segala sesuatunya di situ. Begitu film itu tayang, itu paling effortnya sudah tidak sebesar sebelum itu, gitu. Begitu udah tayang ya sedikit aja effortnya, begitu. Karena akhirnya pada saat film itu dilempar, sudah market lah yang menentukan. Begitu. Wow. Akan film itu akan banyak penonton atau tidak. Kalau ini, Pak, kalau saya belum, idealnya lah, Pak ya, idealnya proposal satu film kayak seperti itu, Pak, kurang lebih berapa, Pak? Sampai ke tahap distribusi, idealnya, Pak? Proposal atau RAB? Film saat ini, Pak, berkisar antara 5 sampai 10. 5 sampai 10 M. Pada saat ini. Jadi itu sudah cukup proses. Ya, gitu. Jadi rata-rata sekarang sudah di angka 8 sampai 10, Pak. 8 sampai 10. Gitu. Itu baru boleh dibilang segala sesuatunya sudah apa ya, kayak sudah pemain-pemain yang terkenal, kayak seperti kayak gitulah, Pak. Satu film, Pak ya. Satu film. Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, Bapak kan mendaftarkan film di 21. Profit sharing-nya gimana, Pak? Kita dapat 17.500 terakhir info. Saya dapat info 20.000, tapi sebelumnya saya dapat info 17.500, Pak. Begitu per penonton. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi profit sharing-nya adalah per penonton itu kita dapat, anggaplah misalnya benar di angka 20.000 ya per satu orang, per satu penonton. Dapatnya tergantung berapa penonton itu dapatnya. Nah, kayak kemarin ini ada satu film komedi itu mencapai 9 juta penonton, Pak. Kali 17.000 itu. Ya. Kalau
kita ambil simpel 20.000, berarti pemasukan dia dari bioskop aja udah 180 miliar, Pak. Wow, gila. Berlipat-lipat, Pak ya, kalau memang. Bisnis di film ini memiliki kemungkinan itu, Pak. Orang bilangnya jackpot. Apa itu, Pak? Jackpot. Jadi kalau tiba-tiba langsung. Gila. Orang bilangnya itu jackpot. Wow. Gitu. Berapa lama itu ditayangkan di? Tergantung, Mbak. Kayak yang kemarin yang saya bilang 9 juta itu hampir 60, kalau nggak salah 60 hari, Pak. 60 hari. Bulan, Pak. 2 bulan. 2 bulan, Pak. Ditayangkannya. Itu kan baru di 21, Pak ya? Baru 21, belum di pemutaran di Asia, Pak. Di Brunei, Singapura, Malaysia, begitu. Itu baru di Indonesia aja ya, distribusi bioskop Indonesia. Nah, setelah ini beres, Pak, barulah OTT, Pak. Apa itu, Pak? Kita jual tayang ke OTT. OTT itu over the top, seperti Netflix, Disney Hotstar, Maxstream, itu OTT, layanan TV streaming. Begitu. Nah, kita jual ke mereka. Nah, itu kurang lebih ya, saya ambil, kita bicara bahwa film itu memperoleh di atas 500.000 penonton. Mereka bisa beli di angka 4,5 M lah, Bro. Wow. Yang punya hak atas income itu siapa, Pak? Kita, produser. Produser, eksekutif produser. Apa produser, Pak? Eksekutif produser. Eksekutif produser, karena mereka yang memodal. Iya. Jadi, produser udah lepas, Pak, sama pemain. Produser, pemain semua udah bayarnya udah lepas, Pak. Gitu. Berarti hak cipta itu dimiliki oleh eksekutif produser. Iya, oleh pemilik ide film tersebut. Iya. Kayak gitu. Nah, setelah setelah OTT ada TV, Pak. Disebutnya free to air. Itu SCTV, RCTI dan lain-lain. Begitu. Nah, itu kisarannya antara 400 sampai 750 juta dibeli. Mereka beli? Iya. Hak siar ya. Asia. Selama sekian lama. Nah, setelah itu in-flight, Pak. In-flight entertainment. Entah di Batik Air atau apa kan. Ini ada in-flight entertainment, bukan di pesawat juga, Pak. Untuk jalur-jalur tertentu gitu. Nah, itu. Kalau dulu ada zamannya home entertainment, ada DVD, ada Blu-ray. Kita jual ke produsennya. Tapi sekarang udah nggak ada, Pak. Ya udah di media medsos semua. Kayak gitu. Wow, itu berarti royalti, Pak. Jadi selama film itu masih dibeli oleh masih ditayangkan oleh OTT dan televisi dan ini, selama mereka masih mau menayangkan, mereka tetap nanti akan membayar lagi. Ya sama seperti lagu lah, Pak. Jadi ada royalti. Keren dong, Pak. Ya mungkin karena berhubungan dengan karya seni, jadi nilainya tidak terbatas itu, Pak. Iya. Jackpot itu tadi, Pak. Iya. Modal 8 miliar sampai 10 miliar. Amin gitu, dengan 9.000 penonton, 100 miliar, Pak. Itu baru di bioskop. Baru bioskop. Baru bioskop. Iya. Wow. Belum di Netflix, tadi di TV, di apa bilang tadi, di pesawat. Dan satu lagi, untuk genre film di luar horor, kita bisa dapat income dari sponsor, Pak. Oh, sponsor yang ada di film tersebut. Ya. Hampir semua industri film, baik di sini, di Amerika, di China, semua tetap lakukan itu juga. Kalau Bapak misalnya nonton film James Bond, ada kacamata Ray-Ban, atau mobil BMW, atau film Fast Furious ada Corona, itu semua mereka bayar, Pak, ke kita. Wow. Dan itu menjadi income kita. Saya kok jadi tertarik jadi eksekutif produser. Mesti, Pak. Sekarang ini bisnis ini adalah bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan itu besar, Pak. Begitu. Di tengah bisnis udah ya of course di sini juga banyak saingan, tapi
selama kita itu mempunyai ide-ide yang bisa diterima oleh masyarakat, kenapa enggak gitu. Gitu. Bapak kan lama nih Pak menjadi eksekutif produser Pak. Sukanya kita udah cerita tadi Pak. Dukanya apa Pak? Dukanya, oke. Saya sebagai eksekutif produser bisa semua saya yang biaya sendiri. Bisa biaya itu dari beberapa orang yang ikut chip in, Pak. Oke. Saya ajak Bapak. Pak mau ikut chip in nggak, Pak? Oke deh, saya ambil sekian persen. Gitu. Nah, kalau film itu misalkan biayanya adalah 5M, kita harus memastikan bahwa semua dana sudah siap, Pak. Nah, kalau bicara duka, Pak, saya mengalami investor yang tidak komit, Pak. Oke. Gitu. Jadi itu pelajaran buat saya, gitu. Bahwa next time begitu dia oke, karena begini, kita memberi dia termin pencairan, pencairan dananya, sesuai dengan tahapan. Tahapan tadi production, pre-production, karena kan memang di sini membutuhkan biaya sekian persen, di sini sekian persen, di belakang sekian persen. Kita bagilah, mereka pasti akan lebih senang kalau ternyata itu sesuai tahapan aja lah, dikeluarkan dulu nggak sekaligus. Tapi susahnya adalah pada saat mereka tidak komit, kita kelimpungan, Pak. Oke. Kita jadi, wah, gimana nih? Kita harus cari investor baru nih, apa segala macam gitu. Itu salah satunya. Saya sendiri juga turun tangan di dalam mencari sponsor. Iya, itu udah pastilah kerjaan ya. Kita tawarin ke sini apa segala macam kayak begitu. Ya itu termasuk juga. Ya saya tidak bilang itu duka, maksudnya ya itu usaha aja lah gitu. Menawarkan ke sini, jadi ketemu apa segala. Nanti ternyata sudah kita effort, sudah mengeluarkan banyak biaya untuk itu, tapi ternyata negatif, itu termasuk. Hal lain adalah sebagai eksekutif produser, saya belum pernah mengalami kerugian sih, Pak, dalam project film. Jadi saya tidak melihat itu sebagai dukanya. Risetnya harus benar, Pak. Kalau memang, karena ini kan modalnya cukup gede. Iya. Jackpot yang kita inginkan juga besar. Iya. Risetnya harus benar, Pak. Iya. Film apa yang memang laku? Kalau Bapak kan sekarang buat film percintaan. Kemarin kan banyak film tentang horor. Horor lagi. Pasar-pasarnya lagi. Iya. Iya. Bahkan saya dengar sekarang ada film horor yang sudah masuk ke, mohon maaf, kalau biasanya kan sekarang udah mulai agama Kristen, horor ala Kristen gitu yang saya dengar. Iya, itu ada beberapa film, judul-judulnya udah, dari judul udah kita lihat bahwa ini horornya horor Kristen. Karena sesuai dengan pasar. Jadi risetnya harus memang kuat, Pak ya. Wow, menarik Pak. Menarik Pak. Untuk terjun ke dunia ini Pak. Iya. Beli Ferrari 2 kan dapat satu film juga Pak. Itu Pak. Seperti saat ini, saya bawa kemana-mana materi film itu Pak, dalam bentuk flash disk Pak. Nilai daripada flash disk itu, intinya nilai yang sudah dikeluarkan di project ini, sudah keluarkan 4M di project ini, ada cuman hanya di flash disk itu Pak. Kalau Ferrari apa Bapak ada bentuknya Pak ya. Kalau ini cuma di flash disk itu Pak. Saya bawa barang itu Pak. Tapi kan nunggu Pak. Yang kecil ini bila mana pendistribusiannya sedang jalan Pak. Iya memang ini kan bisa menjadi. Iya. Iya. Pak, ada yang mau disampaikan kepada pemirsa My World TV Pak tentang Made in Bali,
kemungkinan mau jadi eksekutif produser atau tentang perfilman Pak, sedikit Pak sebelum kita closing. Iya, yang pasti kalau bukan kita sebagai orang Indonesia yang mendukung film Indonesia dengan menonton film Indonesia, siapa lagi Pak? Jadi ya kita berharap penonton film kita itu menonton film nasional Pak, menonton film-film Indonesia agar industri ini bisa terus berjalan dan berkembang Pak. Karena kita kan berharap kita bisa bersaing dengan industri film Korea, industri film Hong Kong, ya dong kita punya dong Pak, di mana Indonesia diperhitungkan di dalam industri perfilman dunia, ya kan? Nah itu tidak lepas daripada penonton Pak, karena pada saat kita sebagai produsen untung kita bisa buat lagi, dan pada saat kepastian dari penonton itu sudah ada kepastian bahwa penonton kita bisa ukur segala sesuatunya, maka kita bisa menaikkan budget kita sehingga kualitas dari produksi apa semua kita akan bisa lebih tingkatkan lagi. Itu pertama ya, kita dukung perfilman Indonesia Pak, begitu, dengan menonton perfilman film-film Indonesia, gitu. Sama lah misalnya kita memakai produk Indonesia dalam negeri, saya begitu. Itu satu Pak. Ya, kedua, yang berkaitan dengan apa tadi Bapak bilang, dengan eksekutif produser ya. Tadi saya udah banyak cerita mengenai investasi. Ini kan bisnis Pak. Betul. Investasi di film tuh seperti ini loh. Betul. Income-nya seperti ini atau apa. Nah, kalau ada yang mau mencoba berinvestasi di film, ya silakan, kita buka Pak, kita open, begitu. Karena tidak saya production house yang baru, tidak sekuat ada production house yang sudah go public Pak, dan itu saya dengar dalam berapa tahun terakhir itu naik sampai 500% mereka punya sahamnya, begitu. Jadi ya saya biar bagaimanapun punya keinginan untuk juga ke arah situ. Amin Pak. Tapi semua kan step by step dibutuhkan dukungan dana. Betul. Begitu. Nah, jika ingin mencoba untuk berinvestasi, ya silakan. Salah satunya adalah perusahaan saya. Amin. Gitu. Apa namanya Pak? Joss Pictures Pak. Joss Pictures. Joss Pictures Pak. Pictures. PT-nya adalah PT Joss Movie Production. Joss Movie Production PT. Baik Pak. Pemirsa My World TV, karya seni itu tidak ada batasnya kapan selesainya dibuat. Seperti cerita tadi, karya satu film aja dari development, praproduksi, produksi, post production, and distribusi itu kurang lebih memerlukan waktu average 3 tahun. Karena karya seni yang bagus pasti menghasilkan atau berproses. Akan tetapi usaha dan waktu itu pun juga terbayar atas apa? Atas hasil yang didapatkan dalam bisnis industri perfilman. Pemirsa My World TV, semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Terima kasih Pak. Baik Pak. Oke.